Hai, kembali lagi dengan saya, Miss Grace, di pembelajaran online akuntansi. Terkhusus untuk kelas 11 IPS, hari ini kita akan membahas kelanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, yakni mengenai jurnal pembalik. Mohon perhatikan dengan seksama ya. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode berikutnya dengan tujuan untuk mengembalikan atau menghilangkan akun real yang muncul akibat jurnal penyesuaian. Tujuan dibuatnya jurnal pembalik adalah untuk menghindari pencatatan ganda atas suatu transaksi. Jurnal pembalik dibuat dengan cara membalikkan jurnal penyesuaian yang mengakibatkan munculnya akun harta atau utang baru. Cukup mudah dimengerti ya. Jadi, untuk membuat jurnal pembalik cukup dengan membalikkan jurnal penyesuaian. Tapi, hanya terkhusus untuk jurnal penyesuaian yang memunculkan akun harta atau akun utang. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendapatan yang masih harus diterima. Ya, pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak kita dilihat dari segi waktu, tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo, di mana ayat jurnal penyesuaian di akhir periode sebagai berikut, yakni piutang bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Piutang sewa debit, pendapatan sewa kredit. Kemudian untuk jurnal pembaliknya hanya dibalikkan saja, yaitu pendapatan sewa debit, piutang sewa kredit. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Nah, ini contoh jurnal penyesuaian yang memunculkan akun harta dan utang yang menjadi salah satu untuk jurnal pembalik di bulan berikutnya. Nah, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang awalnya dicatat sebagai kewajiban atau hutang, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari selama periode akuntansi. Berdasarkan data Persada Travel, diterima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 2.400.000 dan dicatat sebagai pendapatan. Demikian pencatatannya di jurnal umum adalah kas bertambah di debit, pendapatan sewa bertambah di kredit. Mengapa kita menggunakan kas debit, pendapatan sewa, kredit? Karena pada soal ini Persada Travel menerima pendapatan dan dicatat sebagai pendapatan. Nah, namun halnya ketika dicatat nanti sebagai hutang atau pendapatan diterima di muka, nanti kita akan bahas lagi untuk jurnal umumnya. Kemudian jurnal penyesuaiannya untuk jurnal umum kas debit pendapatan sewa kredit adalah pendapatan sewa di debit artinya berkurang. Kemudian sewa diterima di muka di kredit atau bertambah. Ya, ketika di jurnal umum kita memunculkan akun pendapatan sewa bertambah, yaitu di kredit, maka pada saat menggunakan jurnal penyesuaian, maka pendapatan sewa di debit dan dimunculkan akun yang namanya pendapatan sewa diterima di muka. Kemudian untuk ayat jurnal pembaliknya, karena di posisi jurnal penyesuaian sewa diterima di muka di kredit dalam artian bertambah, maka jurnal pembaliknya ada, yaitu sewa diterima di muka debit dan pendapatan sewa kredit. Hanya dibalik saja dari jurnal penyesuaian. Kemudian, berikut untuk pendapatan sewa diterima di muka dengan pencatatan atau di mana Persada Travel menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun tersebut, ya, yang sebesar 2.400.000 tadi, dicatat sebagai utang.
Nah, tadi di slide sebelumnya dicatat sebagai pendapatan. Nah, untuk slide yang sekarang, pendapatan sewa yang diterima oleh Persada Travel dicatat sebagai utang atau dicatat sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Di mana pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Kas di debit atau bertambah, kemudian sewa diterima di muka di kredit bertambah. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, pastinya sewa diterima di muka, posisinya akan di debit atau berkurang, dan kita munculkan akun pendapatan sewa di kredit. Nah, untuk jurnal pembalik di awal periode berikutnya, tidak ada jurnal pembalik. Mengapa demikian? Karena letak sewa diterima di muka atau letak hutang, posisinya di jurnal penyesuaian adalah di debit, yang artinya berkurang. Berbeda dengan slide sebelumnya di mana sewa diterima di muka, untuk jurnal penyesuaian letaknya di kredit alias bertambah, dan jurnal pembaliknya ada. Sementara untuk jurnal penyesuaian yang ini, di mana sewa diterima di muka dicatat di debit alias berkurang, maka tidak perlu ada jurnal pembalik. Sudah cukup paham ya sampai di slide ini? Oke, selanjutnya mari kerjakan soal latihan untuk pertemuan 6 yang sudah kami sediakan di link Google Drive berjudul Soal Latihan Pertemuan 6 untuk mata pelajaran akuntansi kelas 11 IPS. See you next meeting. Bye-bye.